keseimbangan yang stabil dan gak stabil tuh gimana sih? Nah, hal pertama yang harus kalian ingat itu adalah ini. Ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, maka harga naik. Sebaliknya, ketika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga turun. Di sini aku sediain 3 kasus. Kasus yang pertama adalah downward demand, upward supply. Jadi, ketika ini dilihatnya dari kiri ke kanan, gampangnya gitu. Nah, jadi lihat dari kiri ke kanan, si demand-nya kurvanya dia turun, downward. Nah, sementara si supply-nya dia naik, upward gitu. Nah, kalau di kasus ini, ketika misal di harga apa ini? A. Nah, ketika di harga A, si supply-nya lebih banyak daripada demand-nya. Otomatis berlaku yang ini kan, ketika supply lebih banyak daripada demand, maka harga turun. Nah, harganya bakal turun. Kalau turun, dia mendekati titik keseimbangan ini, equilibrium. Nah, ketika di titik lain, misalnya di sini titik B, di harga B, demand-nya lebih banyak, lebih besar daripada supply-nya. Berarti berlaku yang pertama ini, maka harga akan naik. Ini akan mendekati titik keseimbangan tadi, equilibrium. Berarti dia stabil. Nah, yang kedua, ini kasusnya downward demand dan downward supply. Gimana sih bacanya? Nah, jadi pada kasus ini kalau dilihat dari kiri ke kanan, supply sama demand-nya sama-sama turun gitu, downward. Nah, di kasus ini ketika misalnya di harga A, si supply-nya lebih besar daripada demand-nya, maka akan berlaku yang tadi, yang ini, maka harga akan turun. Ini mendekati equilibrium. Terus sebaliknya, ketika demand-nya lebih banyak, lebih besar daripada supply-nya, akan berlaku yang tadi, yang pertama, harganya bakal naik, akan mendekati ke titik equilibrium lagi, dia bakal kembali ke titik keseimbangan lagi, maka ini disebut stabil. Nah, yang ini yang terakhir, downward demand dan downward supply. Tapi bedanya apa? Lihat posisinya. Nah, ketika dia di harga A. Nah, di sini bisa kita lihat demand lebih besar, lebih banyak daripada supply. Otomatis sesuai yang pertama, ketika demand lebih banyak daripada supply, maka harga akan naik. Nah, lihat, harganya akan naik, maka ini harga akan menjauhi titik equilibrium. Sedangkan nih, kalau misalkan di harga B, ketika supply lebih besar dibanding demand. Ketika supply lebih besar dari demand, maka harga akan turun. Nah, kalau harga akan turun, justru dia malah menjauhi titik keseimbangan tadi, equilibrium. Nah, kalau harga berubah naik atau turun, tapi tidak terjadi kemungkinan, tidak akan kembali lagi ke titik keseimbangan atau equilibrium, maka itu disebut tidak stabil.